Imam Syafi'i meninggal dunia, mimpi ulama. Imam Syafi'i didudukkan di atas kursi emas, lantainya terbuat daripada permata, iringan di belakang macam iringan orang menikah. Orang bertanya ke Imam Syafi'i, kenapa engkau dimuliakan Imam Syafi'i? Apa amalmu wahai Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, berkat solawatku yang ada di kitab Ar-Risalah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kullama zakara az-zakirun wa ghafala anhul ghafilun. Sebanyak zikir orang yang mengingat dan sebanyak orang yang lalai, maka memperbanyak solawat. Allahumma salli ala kullama zakarahu zakirun wa ghafala anhul ghafilun. Mudah-mudahan dengan selawat kita nanti mendapatkan naungan karena dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wa idzal quburu bu'tsirat, semua yang dikubur bangkit. Ibu bangkit, bapak bangun. Ustaz Abdul Somad yang sudah dikubur, dimakan cacing tanah, tulang belulang. Apa kata Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bangkit kita semua menghadap Allah. Lalu kemudian saat itu semua kita diminta pertanggungjawaban. La tus'alunna yauma idzin anin. Alhamdulillah, yang hadir-hadir ini nanti semua di padang mahsyar mendapatkan naungan di bawah arasy Allah. Kenapa begitu? Karena mereka sudah merasakan panasnya dunia, bukan menonton bola, bukan menengok artis rock pendek, bukan menonton perbuatan maksiat. Mereka datang karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang datang ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad ini hanyalah sebagai penyampai yang disampaikannya ayat-ayat Allah, yang disampaikannya hadis-hadis Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir ini nanti akan mendapatkan naungan di padang mahsyar insyaallah. Amin. Macam mana panasnya? Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher. Panas luar biasa. Jadi kalau hari ini bapak ibu kepanasan, anggap ini gladi kotornya. Ustaz Somad tuh enak berceramah, dia tak kena panas, dia kena tenda. Jangan salahkan saya, salahkan panitia. Ya Allah, panitia ini sudah bersusah payah, sudah berusaha. Mereka pun juga tidak salah. Mudah-mudahan di masa akan datang kita buat tabligh akbar agak redup di malam hari insyaallah. Amin. Nah, jadi ini anggap aja nih pelatihan. Jadi ini tabligh akbar tak lama-lama, paling cuma 5-10 menit selesai insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tuan pergi ke Makkah jangan pakai baju petak-petak. Sudah lama Ustaz Abdul Somad ceramah, baru inilah menengok jamaah bertutup kepala pakai kue kotak. Tak apa-apa, boleh dipakai. Nah, kalau masih bisa ketawa, itu berarti belum panas sekali, masih sadar berarti. Ya Allah, semua hadir jamaah ini nanti di padang mahsyar dicari Allah. Apa kata Allah? Siapa saja yang selamat di padang mahsyar? Banyak. Tapi yang saya bahas pada kesempatan ini, ada 5 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Berapa golongan?
Tapi ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10. Panjang kali, nanti semuanya dehidrasi. Maka untuk menyingkat waktu 5. Itu yang belakang berteriak-teriak. Saya heran, apa yang diteriakannya? Kuncupkan payung, kuncupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ainal muta'abbuna bijalali. Mana orang yang berkasih sayang karena aku, kata Allah. Azilluhum ta'ta zilli. Aku mau memberi mereka naungan. Aku mau memberikan mereka atap. Aku mau beri mereka tenda. Ingat, tidak ada orang Islam mati bawa payung. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya mau tanya sama orang Batanghari, pernah nengok orang Islam mati bawa payung? Tukang payung pun mati tak bawa payung. Tukang tenda pun mati tak bawa. Semuanya kita mati bawa apa pula? Bawa handphone. Yang dibawa hanya amal soleh, bukan soman. Amal soleh yang kita bawa. Nanti ditanya Allah, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Jamaah datang bersusah payah, panas-panas, tak pakai karpet, tak pakai tenda, tak pakai atap, mau datang. Ini kasih sayangnya karena Allah. Ya Allah, saksikanlah ini semua jamaah berkasih sayang karena la ilaha illallah Muhammadun. Berkasih sayang karena harta, enak berkawan karena sama-sama kaya. Begitu kawan susah, ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Berkawan karena kuasa, enak berkawan karena satu kantor, karena sama-sama ada jabatan. Begitu tak ada kekuasaan, persaudaraan melayang. Tapi persaudaraan siang-siang ini, mohon maaf, apakah ini ada pembagian sembako? Apakah ini ada pembagian sertifikat tanah? Ini datang bersaudara karena Allah. Betul? Ya Allah, ini adalah orang-orang yang tulus ikhlas karena Engkau, maka berilah naungan di padang mahsyar nanti ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli lizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siap bersaudara karena Allah? Saudara kandung pun kalau tidak karena Allah akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Betul? Maka kalau sayang sama tetangga, sayang sama kawan sekantor, sayang sama jiran, sayang sama kawan satu sekolah, ajak dia mengucapkan passwordnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Makanya orang yang mau mati, apa yang kita bisikkan? La ilaha illallah. Ibu, nanti kalau bapak tuh sakit begitu, jangan tanya mana surat tanah. Besok bangunkan dia sholat subuh, Bu. Siap? Bangun bang, subuh bang. 5 menit tanya lagi, bangun bang, subuh bang. Sudah azan hayya 'alas shalah, bangun bang. Tak juga bisikkan la ilaha illallah. Siap Bu?
Awas kalian Pak, hati-hati Pak. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Bukan camat, bukan bupati, bukan gubernur. Saya tak sebut sekda, ada orangnya. Abdul Somad yang dikasih pentas, yang dikasih karpet, yang dikasih ambal, yang dikasih atap, yang dikasih kue, belum tentu lebih mulia daripada jamaah yang ada di bawah. Betul? Betul pula kata dia. Memang betul lah, memang. Tapi maksudnya agak basa-basi lah situ. Tidak, gitu lah. Jamaah batang hari ini jujur orangnya, Masya Allah, tabarakallah. Siapa di antara kita ini yang paling mulia? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah atqakum, yang paling takwa kepada Allah. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala, lain kutunya, lain kepala, lain isinya. Jamaah ini macam-macam. Kata satu jamaah, aku tak penting nampak muka ustaz, yang penting suaranya jadilah. Itu yang di bawah pokok kelapa sana. Kata yang satu lagi, aku suaranya udah selalu ku dengar di YouTube, di handphone. Aku mau menengok macam mana bentuk mukanya, panas-panas lah. Ini di depan. Tengok, aku mau ku tengok macam mana bentuk orang yang menghabiskan paketku itu. Selesai acara ditanya sama kawannya, macam mana muka Ustaz tadi? Tak nampak, aku juga panas sekali. Mau yang ada jauh, mau yang dekat, semuanya datang tadi atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa billah. Al-Aliyyil Azim. Langkah bapak ibu dari rumah tadi, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Tapi utang tidak. Jangan balik dari sini tagih utang, kapan kau bayar? Bersih dari utang, kata Ustaz Somad. Tak ada aku bilang gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuk orang yang dapat naungan yang keberapa sekarang? Aku ingat, cuma ngetes saja. Yang kedua, apa kata Nabi? Kullu mri'in ta'tazil li sadaqatihi. Orang nanti akan bernaung, tidak di bawah tenda, tidak di bawah atap, tidak di bawah kardus, tidak di bawah kotak. Mereka akan bernaung di bawah ta'tazilli sadaqatihi. Mereka akan bernaung di bawah apa pula soman? Di bawah sodakoh. Sodakoh itu yang berinfak. Sodakoh membangun masjid, menaranya 2. Kenapalah pengajian ini tak dibuat di masjid aja? Saya memancing-mancing aja. Kenapa tak dibuat di masjid? Kalau dibuat di masjid, meletup masjid itu, meledak. Jamaah sebanyak ini mau masuk ke dalam, 2 menit kita di dalam pingsan semua. Kenapa? Kehabisan oksigen. Masuk keluar berita, jamaah di Batanghari kehabisan oksigen, seperti ikan maskoki dalam akuarium. Maka dibuat di tanah lapang. Masjid yang mewakafkan tanahnya, yang bersedekah atapnya, yang bersedekah kubahnya, mereka lah nanti yang akan mendapat naungan di padang mahsyar. Mudah-mudahan jamaah ini melimpah rezekinya, berbuah sawitnya, panen kelapanya. Kenapa Ustaz ingat sawit? Itu pokok sawit. Kenapa Ustaz ingat kelapa? Itu kelapa. Laku cendolnya, itu cendol. Allahu Akbar. Membayar pajak,
rajin. Kenapa Ustaz ingat pajak? Itu iklannya, diskon pajak, raih untung. Tapi membayar zakat, membayar infak, membayar sedekah tak mau. Siap-siap engkau akan kepanasan di padang mahsyar. Ini jamaah semua, saya husnuzan sudah membayar zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Saya tak tanya satu-satu, sudah bayar? Sudah bayar. Dari tatapan wajahnya, ini orang-orang kaya semua. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Amin. Ini satu orang tabungannya paling sikit 100 juta. Semangat kalian. Kalau tabungannya 100 juta, maka zakatnya setahun 2,5%. Berapakah dibayarkan ke Basnas setahun? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura kepanasan tak dengar. Kalau 100 juta 2,5%, maka dibayarkan ke Basnas 2,5 juta, 2.500.000. Bapak ibu yang tabungannya, yang emasnya, emas ibu berapa? Emas saya 50 kilo Pak Ustaz. Berat sekali. Mas Parno. Mohon maaf Mas Parno, jangan tersebut. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin abibillah. Tawasana bibismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ustaz tak terasa panas. Inilah maka ku buka lengan baju dia. Panas juga terasa. Kenapa Ustaz kepanasan? Ustaz kan pakai tenda, Ustaz kan dikasih atap. Ini bukan ini panas karena pakai baju baru. Ini baju batik Jambi. Maka bangkitkan ekonomi umat. Jangan pakai baju branded dari luar negeri. Belilah batik Jambi, supaya janda-janda tua yang menjahit, orang-orang yang menyetrika, yang mencuci dan mengolahnya, UMKM, unit ekonomi kemasyarakatan bangkit. Maka kalau mereka berzakat, fakir miskin, yatim, du'afa, terangkatlah harkat martabatnya insyaallah. Amin. Saya beberapa tahun yang lalu, saya tengok gambar saya besar pakai batik Jambi di kota Jambi. Besar sekali. Untung di bawah tak ada tulisan caleg nomor, tak ada. Tengok gambar saya besar sekali dipajang batik Jambi. Tak lama sudah itu saya pun dapat telepon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustaz, batiknya laku laris. Orang-orang yang selama ini menyimpan kain-kain disimpan tak laku, sekarang laku semua. Orang-orang tua yang selama ini berusaha sudah dapat duit Pak Ustaz, alhamdulillah. Tapi mohon maaf Pak Ustaz, belum ada yang bisa kami kirim Pak Ustaz. Itu mudah-mudahan jadi amal jariah insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beli kepada warung tetangga, beli beras, beli kebutuhan pokok, beli minyak. Jangan belanja ke toko orang yang ingin cari kaya, tapi belanjalah ke warung tetangga yang cari makan, bukan cari mama muda. Cari makan. Kalau belanja ke kawan, ke tetangga, ke warung dekat rumah, menawarnya nawar aja, jangan membunuh. Ini berapa harga sayurnya? 15.000, 5.000 aja ya. Nenek-nenek tua
di tepi sungai sedang membersihkan ikan terakhir. Dia mau balik sholat zuhur jam 12. Datanglah ibu-ibu kaya menawar, mencari ikan, menunjukkan cincin emasnya 3. Berapa? Ini ikannya 20.000 bu. 10 ya. Untunglah nenek itu baik. Kalau sempat saya lah yang berjual itu ditawarnya 10 ya. Ambil pisau, kau tikam aja aku nak. Dia ini mau cari makan. Dia ini bukan mau cari kaya. Siap belanja ke warung tetangga? Siap bangkitkan ekonomi umat? Takbir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong menolong, bukan telan menelan. Ikan paus menelan ikan hiu, ikan hiu menelan ikan tongkol, ikan tongkol menelan, ujung-ujungnya ikan teri juga ya hancur. Siapa menelan ikan teri? Inilah dia yang rakyat jelata, yang orang miskin papa, orang tak punya apa-apa, itu juga yang paling menderita. Mari kita selamatkan anak bangsa, bangkitkan ekonominya, beli kelapanya, beli pinangnya, beli tempurungnya, bangkitkan, beli bajunya, beli kainnya, jualan dia. Maka insya Allah anaknya bisa sekolah, menjatuhkan, menghilangkan, mengikis jembatan yang begitu jauh antara fakir dan miskin. Insya berikutnya yang ketiga, siapa nanti yang akan dapat naungan di padang mahsyar? Yang dapat naungan di padang mahsyar adalah orang aktsaruhum sholatan, orang yang paling banyak bersolawat. Salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badriyah. Kalau berselawat itu pakai suara kuat bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia kebetulan tak suka pakai lagu-lagu. Kau berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi yang pakai lagu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh pakai lagu apa tak boleh? Boleh. Apa pula salahnya? Yang tak pakai lagu dia tak suka, tak usah pakai lagu. Mau pakai bersuara, bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak pakai suara, apa-apa. Tapi pelan-pelan. Ini saya tengok orang bersolawat cepat betul. Nanti pas ditengok catatan dikasih malaikat, bukan solawat, kumur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Urutan zikir dikasih guru saya, namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali, diijazahkannya ke saya ijazahkan ke semua jamaah yang hadir ini. Jawabnya qabiltul ijazah. Urutannya yang pertama adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang kedua salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah tahlil la ilaha illallah. Jadi siapa yang mau berzikir, itu urutan zikirnya. Kata guru saya dulu, Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali di Sudan, Allah yarham, sudah meninggal dunia. Yang pertama istighfar, yang kedua solawat,
Yang ketiga, la ilaha illallah. Zikir-zikir yang lain baik, tapi solawat ini Masya Allah, tabarakallah. Imam Syafi'i meninggal dunia, mimpi ulama. Imam Syafi'i didudukkan di atas kursi emas, lantainya terbuat daripada permata, iringan di belakang macam iringan orang menikah. Orang bertanya ke Imam Syafi'i, kenapa engkau dimuliakan Imam Syafi'i? Apa amalmu hai Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, berkat solawatku yang ada di kitab Ar-Risalah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kullama zakara az-zakirun wa ghafala anhul ghafilun. Sebanyak zikir orang yang mengingat dan sebanyak orang yang lalai, maka memperbanyak solawat. Allahumma salli ala kullama zakarahu zakirun wa ghafala anhu ghafilun. Mudah-mudahan dengan selawat kita nanti mendapatkan naungan karena dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang tua kita dulu mengajarkan, anak sakit bacakan Al-Fatihah, ditutup dengan selawat, berjumpa, bersalaman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Protokol bersolawat, ketua panitia bersolawat, bapak sekda bersolawat, Ustaz Abdul Somad bersolawat, jamaah diajak semuanya bersolawat. Indonesia bersolawat, Indonesia dapat rahmat, Indonesia dapat kemuliaan, diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ibu besok pagi sambil masak nasi goreng, harus salawat. Sallallahu alamu. Garamnya dirasa juga. Habis itu dimakan sama abang. Kenapa sedap betul nasi kau ini? Itulah berkat selawat itu, bang. Selama ini kenapa tak sedap? Selama ini bukan pakai selawat, pakai keong racun kucing garo. Cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua. Memasaknya pakai baju you can see, masuk bulu ketiak. Apakah kita tahu bakwan yang kita makan, tempe yang kita makan, tahu yang kita makan? Tapi kalau jamaah ini semuanya berselawat, makan lontong, yang masak lontong berselawat, makan sate, yang masak sate berselawat, makan rendang, yang masak rendang berselawat. Mudah-mudahan semua kue kotak yang sudah habis, tinggal kotak-kotaknya itu semua yang memasaknya bersolawat, insyaallah. Amin. Saya dulu diajarkan almarhumah mak saya, aku tak ada anakku perempuan, kau laki-laki, adik kau laki-laki. Nanti kalau kalian merantau masak sendiri. Nanti kalau kau mencuci ayam, nanti kau bilas, kau siram dengan berselawat. Nanti kau mungkin tak ada duit mau bawa ke laundry, mencuci sendiri, mencuci kain, siram dengan berselawat. Nanti kalau kau demam panas, ambil nasi, rendam pakai air, embunkan, bacakan selawat. Nanti kalau sakit-sakit minum madu, minum dengan selawat. Dulu kami tak paham karena anak-anak, sekarang baru sadar. Rupanya orang tua ingin supaya kita banyak-banyak bersodakoh. Bersodakoh penting. Tapi kita tahu bersodakoh itu baik karena dia yang mengajarkannya. Maka kita balas kebaikannya dengan bersolawat. Man shalla alayya salatan
Siapa yang berselawat 1 kali sallallahu alaihi biha asyra, dibalas 10 kebaikan, baik anaknya, baik bininya, baik lakinya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berselawat ini suaminya jadi suami yang baik, tak jadi dilarikan pelakor. Tengoklah Pak, betapa kuatnya ibu itu mengaminkan. Sekuat cinta mereka padamu guys. Saking takutnya mereka kehilangan kamu, Beb, maka mereka katakan amin. Saking kan haru birunya mereka. Padahal ini panas, mereka semestinya diam aja. Tapi karena cinta mereka kepada Bapak, bapak-bapak yang hobi suka berselawat, mudah-mudahan istrinya menjadi istri solehah, yang selama ini belum bertudung rambutnya macam sundel bolong, yang selama ini belum lagi berjilbab macam mak lampir, padahal pocong pun berjilbab. Bisa pula dia tak mau bertudung. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah, insya-Allah. Bapak yang berselawat, ibu yang berselawat, mudah-mudahan anaknya selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari pergaulan bebas. Bi barakati Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina. Berdoa tak sampai doa kalau tidak berselawat. Makanya di awal doa berselawat, alhamdulillahi rabbil alamin wassalam wassalam ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Kalau disebut sallu ala nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sependek-pendek selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau mau lengkapnya pakai Ibrahim, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membeli sayur bayam. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah didatangi ayam. Ayam pun ikut juga ceramah. Begitulah orang Batanghari datang, anaknya kecil-kecil dibawa, didengarkan kepada tabligh akbar, ditunjukkan kepada ustaz, supaya anaknya nanti besar menjadi anak soleh solehah. Panas-panas anak menangis, dibelikan balon. Udah dibelikan balon kepanasan, minta sate, dibawa ke bawah pokok kelapa. Anaknya tak minta, emaknya ingin. Kata ibu yang diulang, awas, hampir terbang. Saya sangka balon mau terbang. Berikutnya yang keempat. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah pakai 1, 2, 3, supaya yang kepanasan tahu, udah 4 berarti tak lama lagi 5 selesai. Begitu. Itu gunanya saya ceramah pakai 1, 2. Nanti habis dari sini kalau ada yang bertanya, apa isi ceramah Abdul Somad tadi? Tak ingat aku tak apa aja. Udah, isi Abdul Somad tadi ceramah 5 orang yang dapat naungan. Apa yang 5 itu? Itulah yang aku tak ingat lagi, tak apa lagi. Pokoknya asal kami tengok dari Yang keempat, rajulun da'athum ra'atun. Ada orang diajak perempuan cantik, perempuan punya jabatan, perempuan yang cantik, jelita, rupawan, mengajak dia melakukan perbuatan dosa. Diajaknya maaf cakap berzina, tapi dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah, takut kepada Allah. Maka dia mendapatkan naungan. Ini yang kita doakan khusus untuk ini anak-anak muda, anak-anak muda yang hadir ini, ya Allah, jagalah mereka dari zina, ya Allah. Anak-anak muda Batanghari yang pacaran ini, putuskanlah, ya Allah. Habis. Sampailah hati Ustaz Somad, panas-panas kami datang minta doa, diputuskannya pula. Putus mereka pada hari ini, hari baik, bulan Syawal, dan bulan Syawal ini bulan bagus untuk nikah. Putus mereka dari pacaran, segera nikah mereka, ya Allah.
saya tak jahat. Bukan saya bilang putus tak bisa disambung. Maksudnya putus dari pacaran, putus dari dosa, putus dari maksiat. Ini banyak orang tua sekarang, anaknya mau nikah tak diizinkannya. Mak, aku mau nikah. Kau belum punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, motor pribadi, kendaraan pribadi. Ada ibu-ibu datang ke saya, Ustaz Somad, ya bu, anak saya pacaran, minta nikah. Saya nikahkan atau gimana Pak Ustaz? Nikahkan segera. Tapi saya masih tahan Pak Ustaz. Kenapa ibu tahan? Nantilah biar dulu mapan agak 5 tahun lagi. Selama 5 tahun dari sekarang, ibu menanggung dosanya. Apa dosanya Pak Ustaz? Dia pacaran kan tiap malam minggu, malam Ahad. Enggak Pak Ustaz, cuma makan mie ayam aja. Oh, diboncengnya ke sana kemari, gembung masuk angin. Bapak menanggung dosanya, ibu menanggung dosanya. Sudah kusampaikan ya Allah, di panas terik, di batang hari, kalau ada juga lagi yang membiarkan anaknya pacaran, dialah menanggung dosanya. Aku tak dapat lagi dosanya di akhirat. Sudah kusampaikan di hadapan jamaah, jangan lagi ada anak lajang, anak gadis dibiarkan orang tuanya mengizinkan. Pak, kami mau jalan ya Pak, pergilah. Pak Haji, tadi nampak saya anak Pak Haji dibonceng si Anu. Biarlah, ini orang tua diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Walaupun jilbab ibu panjang, ibu suka sholat duha, sholat tahajud, tapi membiarkan anak gadis dibonceng laki-laki tak mahram, maka sebelah kaki sudah masuk neraka. Bisa diamalkan menjaga anak gadis ini bu? Bisa diamalkan Pak? Ya Allah, di panas terik, miniatur padang mahsyar, mudah-mudahan semua anak lajang, anak gadis di Batanghari, di Jambi, di NKRI, di seluruh negeri Islam, kalau sudah perbuatan zina merata-rata, orang tua pura-pura tak tahu, maka tunggulah kehancuran, diturunkan Allah azab, dan orang saat itu tak mampu lagi berdoa karena doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Saya tak punya anak perempuan. Enak aja Ustaz Somad tuh ceramah, jangan pacaran. Iyalah Ustaz tak punya anak perempuan. Saya tak punya anak perempuan, tapi istri saya perempuan, keponakan saya perempuan, mesti menutup aurat. Tengoklah orang Batanghari, anak kecil pun pakai jilbab. Tengok tuh anak kecil pakai jilbab. Ini di tengah perempuan ni ada yang tak pakai jilbab. Oh ada, oh laki-laki tak apa-apa. Semuanya pakai tudung, baju Melayu, baju kurung, baju panjang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana laki-laki bertanjak, di situ perempuan bertudung. Betul? Itu tradisi supaya jangan sampai anak cucu kita tidak mengenal adat istiadat. Kalau kalian mau menengok orang berjilbab semua, datanglah ke Batanghari. Aku sudah melihat dengan mata kepala aku sendiri, anak-anak kecil pun berjilbab. Tapi aku tak tahu pulang nanti. Ya Allah, jadikanlah ibu-ibu ni istiqomah ya Allah. Jadikanlah anak-anak gadis ni istiqomah ya Allah. Jaga harkat martabat diri mereka ya Allah. Anak perempuan yang mau dibonceng pacarnya, bonceng sana sini, gembung masuk angin. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang ngidam meregang nyawa melahirkan laki-laki apa perempuan? Yang malu kepada tetangga hamil karena tak punya suami, laki-laki apa perempuan? Masih mau? Ya Allah, selamatkanlah anak keponakan keluarga-keluarga kami yang ada di Batanghari ini ya Allah. Doanya sudah, nasihatnya sudah, kalimat tajamnya sudah, masih juga membiarkan. La haula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Berikutnya yang terakhir, yang ke siapa yang dapat naungan nanti di padang mahsyar? Maka yang dapat naungan imamun adilun, pemimpin yang doakan Batanghari pemimpinnya adil, amin. Doakan Jambi pemimpinnya adil, amin. Doakan Republik Indonesia pemimpinnya adil dan amanah. Pemimpin yang adil di padang mahsyar dapat naungan. Pemimpin yang zalim dosanya berlipat-lipat ganda. Kalau ada kades adil, satu desa sholat mengalir pahalanya. Kalau ada camat yang adil, satu kecamatan orang baik mengalir pahalanya. Ini acara ini terwujud, ketua panitianya dapat pahala mengalir. Bapak Ibu setuju? Dari bunyinya macam tak setuju. Begitulah hebatnya pemimpin. Pemimpin yang adil. Seandainya doamu makbul, tapi doamu itu cuma satu, jangan minta suami yang baik. Ibu, kalau doa ibu cuma satu yang makbul, jangan minta suami yang baik. Kenapa? Karena suami yang baik ibu belum tentu mau berbagi dengan orang lain. Betul Bu? Mau suami ibu dibagi dengan yang lain? Jelas Pak? Mereka tak mau bapak berbagi. Tapi kalau dapat pemimpin yang adil, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara mendapatkan rahmat, baldatun thayyibatun wa rabbun. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Melayu Jambi. Kita tidak tinggal di bawah Sultan. Siapa nama Raja Melayu Jambi? Sultan Taha Saifuddin. Saif pedang, din agama. Saifuddin pedang yang menjaga agama. Kita tidak tinggal lagi di Kesultanan Melayu. Kita tinggal di Negara Kesatuan Republik. Kita pakai demokrasi, mengangkat pemimpin dengan cara mencoblos, memilih. Bulan September nanti, maka gambarnya sudah mulai naik ke pokok kelapa. DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI Pusat Jakarta, DPD, Bupati, Gubernur, Wali Kota, silakan pilih. Jurdil, jujur, adil, dan silakan pilih pakai prinsip demokrasi. Kalau ada yang mau ngasih duit 50.000 supaya pilih, Bapak Ibu mau? Mau katanya. Kalau ada yang mengasih duit 100.000, pilih saya, pilih, Bapak Ibu mau? Mau mengambil uangnya? Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ini adalah pesan dari pengawas pemilu Bawaslu. Gambar Ustadz Somad dipajang. Pesan Ustadz Somad dari Bawaslu, jangan mau money politik. Pilihlah orang yang adil, pilih orang yang amanah, menyuarakan suara di parlemen. Mudah-mudahan orang-orang baik akan memimpin orang-orang baik, terpilih orang-orang baik. Jambi, Batanghari, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan fitnah sana, fitnah sini. Jangan jadi korban medsos. Jangan jadi korban pergaulan bebas. Jangan jadi korban perbuatan maksiat dan dosa. Siap menjaga NKRI? Siap menjaga Jambi? Siap menjaga Batanghari? Takbir! Dekat Sungai Batanghari sini. Maksud saya habis acara ini mandi langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 poin yang disampaikan Ustadz Abdul Somad. Bisa diingat? Jangankan Bapak Ibu, saya pun tak bisa mengingat. Jadi Bapak Ibu yang tak bisa mengingat,
tak usah cemas, saya tidak bertanya satu-satu, ini bisa diulang, direkam di sini di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Apa yang disampaikan Ustadz Somad di Batanghari kemarin? Kata dia, habis ceramah mandilah ke sungai Batanghari. Saudara yang dimuliakan Allah, kedatangan Abdul Somad tidak ada misi apapun. Dia hanya datang untuk melepas kerinduan dengan orang Batanghari. Dia datang ke Batanghari sebagai saudara yang menjenguk saudaranya, bersaudara dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datang tidak membawa kue, datang tidak membawa beras, datang tak membawa sembako. Dia datang membawa watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau saya bawakan nasi, nasinya busuk, besok pagi keluar ayam pun lari. Kalau saya bawakan ikan, ikannya habis. Tapi kalau dibawakan pesan-pesan nasihat, itulah menjadi suluh di tengah gelap, menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Itulah 5 poin. Di akhir mari kita sama berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, supaya anak kita soleh dan solihah, supaya pemimpin kita adil dan amanah, supaya keluarga kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari selingkuh, selamat dari riba. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.